Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Selamat datang di channel kecil-kecilan saya ya. Oh iya, sebelumnya kenalin dulu, nama saya Fajar Sidik Setiawan atau bisa juga dipanggil dengan Ajay. Nah, itu mah terserah aja ya teman-teman, mau manggil saya Fajar atau Ajay ya, jadi gak masalah. Gak jadi masalah juga sih maksudnya. Terus apa ya, tujuan dibuatnya video ini teh saya mau ngebahas gitu di dalam video ini sebuah buku yang apa ya, kata orang-orang mah kalau seseorang mau berkeinginan jadi sukses harus punya buku ini dulu gitu. Jadi di dalamnya itu kita nulisin mimpi, rencana kedepannya dan lain-lain. Nama bukunya adalah buku Dream Book. Yo, daripada kita berlama-lama di sini, mending kita langsung lanjut aja ya ke bukunya. Nah, ini ya bukunya, bisa dilihat dengan jelas. Ini ada bacaan di sini Dream Book gitu. Terus di sini ada foto saya ya, siapa lagi atuh, masa foto calon mertua. Enggak, deng. Terus ini ada nama saya juga ya, tuh Fajar Sidik Setiawan. Di sini juga ada tulisan calon orang sukses gitu. Dan untuk temanya ya saya pakai konsep apa ya, planet-planet gitu, universe. Karena saya juga suka hal-hal yang berbau angkasa lah. Nah, kita lihat ke halaman selanjutnya. Jadi di sebelah kiri kita lihat. Nah, ini nih. Jadi di awal halaman ini ada quote ya. Jadi selain universe juga atau alam semesta juga, buku ini saya desain buat ada quote-quote-nya gitu. Jadi biar saya buka buku ini teh merasa apa ya, termotivasi gitulah. Di sini ada bacaan if you never try you'll never know. Nah, itulah artinya, artiin sendiri aja. Terus di sini juga ada biodata saya. Jadi seperti yang saya di awal ya, nama saya itu Fajar Sidik Setiawan. Jadi saya itu seorang bungsu dari keluarga saya gitu, dari 4 bersaudara. Dan semua saudara saya itu sudah menikah semuanya, alhamdulillah, kecuali saya gitu. Lalu selanjutnya apa ya? Oh ya, tentang simbol diri saya mungkin bisa digambarkan dengan listrik ya, lebih ke listrik. Karena saya suka apa gitu di belakang layar, tapi saya juga ingin memaksimalkan potensi saya untuk bermanfaat gitu untuk orang lain. Kayak listrik kan, listrik juga gak kelihatan sih. Jadi kelihatan cuma kabelnya aja gitu, listriknya kan enggak. Tapi listrik itu bisa disambungin ke kulkas buat ngasih daya, terus ke TV dan barang-barang elektronik lainnya. Terus kita ke halaman selanjutnya. Nah, di sini juga ada prestasi ya, aduh, masya Allah. Prestasinya banyak sekali, cuma ada 2. Oh ya, sadari dulu gitu. Saya jarang banget ikutan lomba-lomba. Paling ikutan lomba apa ya? Agustusan atau jadi panitia-panitia gitu sih. Jadi kalau masalah lomba mah gak terlalu. Di sini juga ditulisin cuma lomba akademik ya. Yang nomor 1 itu ada ranking 1 dari kelas 1 sampai 6 SD. Jadi saya alhamdulillah waktu itu juara bertahan. Dan prestasi kedua itu mendapatkan nilai 100 UNBK Bahasa Indonesia saat SMK. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, di bagian ini inspirasi. Sebelumnya coba lihat ke sini dulu, ada quote lagi. Jadi di sini ditulisin the secret of getting ahead is getting start. Ya itulah artinya, pokoknya mah artiin sendiri sambil belajar juga. Di sini juga ada inspirasi. Ya, yang pertama Rasulullah dong. Kenapa? Karena sebagai muslim gitu sudah selayaknya kita menjadikan Rasulullah SAW itu sebagai panutan gitu. Rasulullah itu sosok panutan yang nyata bagi saya. Budinya yang ranggi, akhlaknya yang terpuji, perjuangannya yang menginspirasi, dan oleh sahabat-sahabatnya beliau sangat dicintai gitu. Wah, pokoknya keren gitu.
saya kenal Rasulullah itu bukan kenal sih, apa ya, mengetahui dari buku-buku sirah gitu. Jadi setiap ada momen apa ya dalam hidup saya, kadang ingat cerita Rasulullah ya, oh iya perjuangan Rasulullah gini, saya emang belum seberapa, mungkin lebih ke itunya sih ya. Ya pokoknya keren lah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah terus di sini ada yang kedua, Ustadz Felix Xiao. Jadi beliau ini sosok yang menginspirasi juga bagi saya gitu. Setiap saya mendengarnya berbicara pasti apa ya, ada aja nilai-nilai motivasi atau kehidupan yang saya dapatkan itu. Pun juga di saat beliau membahas tentang Islam, banyak sekali yang saya dapatkan. Padahal kalau kita lihat secara zahir mungkin ya, beliau itu seorang mu'alaf, tetapi kalau pengetahuan keislamannya saya gak ngeraguinnya lagi sih gitu. Bahkan malahan saya malu gitu, saya yang Islam dari sejak lahir mungkin ya bisa dikatain begitu, ngerasa apa ya, kalah gitu wawasan keislamannya. Astagfirullah. Terus yang ketiga, nah kalau nomor 1 nomor 2 itu dari sosok yang nyata. Oh ya, sebelumnya banyak sih inspirasi dari sosok yang nyata yang lain, tapi kayaknya nggak ditulisin semua gitu. Nah sekarang nomor 3 itu ada Naruto, Ichigo, Luffy, dan Natsu. Jadi mereka ini tokoh-tokoh anime ya semuanya, tidak ada di kehidupan nyata gitu. Jadi mereka itu sosok imajinatif. Mereka juga sama menginspirasi saya. Dari segi apanya, mereka itu berempat ini memiliki kesamaan sih. Meskipun mereka berada di apa ya, film yang berbeda gitu, di kartun yang berbeda ya, tapi mereka itu memiliki satu kesamaan. Sama-sama teguh dalam berjuang, melindungi orang yang mereka cintai, dan berani menembus batas kemampuan mereka. Jadi mereka itu gak gampang menyerah gitu. Meskipun apa ya, banyak keterbatasan yang mereka rasain di ceritanya masing-masing, tapi mereka itu berani mengambil resiko gitu, berani capek berlebih lah, sederhananya seperti itu. Yuk kita lanjut ke halaman berikutnya. Dia di sini tertulis kayak sebelum-sebelumnya gitu, ada quote, "An original is worth more than a copy." Katanya gitu. Seperti biasa ya, artiin aja sendiri. Terus di sini juga ada kelebihan dan kekurangan saya gitu. Oh ya, untuk masing-masingnya kelebihan dan kekurangan saya itu saya tulisin 7 aja gitu. Apalagi untuk di bagian kekurangan, wah kalau saya tulisin semua mungkin maaf, gimana ya, gak selesai sebuku gitu. Wah pokoknya banyak. Jadi untuk kelebihannya sendiri ada cukup memahami teknologi, saya cukup baik dalam menulis gitu, saya mampu mengoptimalkan waktu sebaik mungkin, saya memiliki sifat tenang, jujur, penyabar, dan rajin, saya mampu berpikir kritis dan rasional, saya ramah, sopan, dan mampu memotivasi orang lain gitu. Itu setelah apa ya, saya minta pendapat dari teman-teman, keluarga, dan dari diri saya sendiri gitu, setelah nyocokin ke apa ya, ke kepribadian saya juga mungkin. Terus ada kekurangannya. Jadi kekurangannya, terkadang saya merasa kurang percaya diri gitu. Saya juga masih belum bisa mandiri sepenuhnya. Lalu ada kurang tegas dalam kepemimpinan. Lalu kurang baik dalam berbicara di depan umum. Kadang malas seharian. Apa ya, bisa dikatakan juga memiliki tubuh yang gampang sakit gitu. Lalu dan kadang nggak enakan sama orang lain, mungkin itu ya. Kalau kita selanjutnya ke kata impian. Bisa kelihatan. Nah di sini ya startnya. Oh ya, sebelumnya saya gak pakai tahun gitu, karena apa ya, karena fleksibel sih kalau saya menganggapnya gitu. Jadi misalnya kalau tahun ini belum kecapai ya bisa ke tahun selanjutnya mungkin. Nah kita mulai dari sini, ada menerbitkan buku, lalu membuat blog, bisa programming, hafal 30 juz, punya laptop gaming, menjadi content creator, punya tubuh six pack, lalu mengerti bahasa Arab, mengerti bahasa Inggris, punya bisnis sendiri, memiliki kamera, lulus kuliah dengan IP-nya cum laude ya, min. Lalu menikah, insya Allah. Lalu ini punya komputer high spec dan rumah, umroh, menjadi seorang motivator. Lalu punya mobil, membuat startup, mendirikan yayasan,
lalu terakhir masuk surga. Nah, itu untuk peta impiannya. Lalu di sini ditulis ada deskripsi. Deskripsi itu apa sih? Deskripsi itu dari apa ya? Penjelasan singkat dari mimpi-mimpi saya gitu, dan gimana sih rencana saya buat mencapai mimpi tersebut. Sebenarnya ada banyak sih mimpi saya, tapi saya nulisin yang apa ya? Yang besar-besarnya aja mungkin di sini ya. Karena mungkin bagi saya gimana ya, mimpi itu sama kayak keinginan sih. Misalnya saya pengen rutin tahajud, nah berarti mimpi saya itu pengen rutin tahajud. Berarti kalau udah rutin tahajud ya mimpi saya kecapai gitu. Maka banyaklah kalau ditulisin semua. Nah, kita dari nomor 1 menerbitkan buku. Itu sederhananya saya itu ingin menerbitkan buku itu tahun sekarang ya, insya Allah. Terus ada caranya gimana ya, saya mengusahakannya dengan latihan nulis setiap hari gitu, karena saya juga kan lumayan suka menulis gitu dari akhir lulus SMK. Terus ada membuat blog. Nah, kalau membuat blog ini terusan dari menerbitkan buku ini. Jadi antara nomor 1 dan nomor 2 ini berkorelasi lah. Membuat blog, saya mengusahakannya dengan belajar SEO, gabung grup blognya dan lain-lain. Terus bisa programming. Oh ya, sebelumnya saya apa ya, lumayan mahir gitu di bidang programming, tapi udah lama gak dipakai sih skillnya, jadi banyak sintak yang gak sesuai sama yang dulu gitu, dan banyak juga yang saya lupa gitu. Jadi untuk usahanya ya saya sedikit belajar pemrograman kembali. Terus hafal 30 juz. Nah, hafal 30 juz ini tentunya dong sebagai seorang muslim, kalau sebelumnya saya memiliki mimpi tentang duniawi saja, nah ini berarti tentang ukhrawinya gitu. Dan usahanya saya mengusahakan menambah hafalan saya setiap harinya dan memurajaahnya gitu, walaupun belum maksimal sih. Nah, ya. Kita lanjut lagi, punya laptop gaming. Nah, punya laptop gaming ini untuk apa sih? Saya pengen jadi content creator nih. Soalnya apa ya, dengan spek laptop gaming itu saya bisa lebih produktif aja. Terus untuk usahanya ya saya bakalan masang iklan gitu di blog saya. Terus kalau saya udah bisa programming juga, mungkin saya nyari kerja-kerja sampingan kayak di freelancer.com dan lain-lain. Terus yang 6 ya menjadi content creator, karena kan saya apa ya, punya laptop gaming gitu ceritanya. Nah, laptop gamingnya itu dioptimalin buat bikin konten. Oh iya, sebelumnya lebih ke fokus ke video mungkin ya kontennya. Terus kontennya apa sih? Ya kontennya paling tentang penulisan, tentang programming, tentang teknologi gitu, karena saya juga suka hal-hal tersebut gitu. Terus punya tubuh six pack. Nah, ini biar saya gak gampang sakit aja sih, jadi biar saya sehat gitu. Usahain saya itu dalam menggapai mimpi tersebut dengan cara apa ya, saya nginstal aplikasi program 30 apa gitu, pokoknya latihan rumahan lah, workout gitu. Saya alhamdulillah sih udah lumayan berjalan gitu, walaupun agak ada bolong-bolongnya juga. Terus nomor 8 mengerti bahasa Arab. Nah ya, saya ingin mengerti bahasa Arab itu apa ya, supaya saya bisa lebih mengerti apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran gitu. Usahanya yaitu saya ya belajar bahasa Arab gitu, entah itu di perkuliahan atau latihan di luar jam perkuliahan. Selanjutnya ada mengerti bahasa Inggris. Nah, saya ingin mengerti bahasa Inggris itu karena banyak ilmu-ilmu di luar sana gitu yang berbahasa Inggris gitu. Nah, terus saya ingin belajar bahasa Inggris. Saya mengusahakannya kadang menonton video TED Talk, yaitu ada orang Inggris yang presentasi, terus ada subtitlenya. Kalau saya ada yang nggak ngerti ya saya lihat kamus, paling gitu untuk latihannya. Terus punya bisnis sendiri. Nah, bisnis ini usaha saya dapetin mimpi ini dari berawal dari blog saya, masang iklan, terus saya juga jualan web mungkin karena udah bisa programming juga.
Kalau misalnya udah bisa, nah bisa bikin bisnis sendiri. Terus memiliki kamera, kayaknya kurang lengkap deh kalau konten creator tanpa kamera, maka saya pengen beli kamera. Ya uangnya dapat dari bisnis saya gitu. Lalu selanjutnya ya ada lulus kuliah dengan IP cum laude. Cara saya mewujudkannya adalah ya dengan belajar gitu, belajar dengan giat. Terus ini menikah, nah cara saya mewujudkannya adalah ya banyak-banyak memperbaiki diri lah, terus menyiapkan finansial, mental, dan hal lain-lain. Terus ada 14, punya komputer dengan high spec dan rumah. Nah ini rumah dulu sih sebenarnya, kan kayak saya ceritanya udah menikah nih. Nah saya ingin memiliki rumah untuk tempat saya tinggal gitu, dan di dalamnya ada komputer high spec, jadi pengganti laptop gaming lah. Terus usahanya dari bisnis saya sebelumnya. Terus nomor 15 ada umroh. Ya umroh, saya pengennya umrohnya itu sekeluarga gitu, rame-rame gitu. Terus ada 16 menjadi seorang motivator gitu. Oh ya, usahanya adalah apa ya, saya sering dan suka baca buku non fiksi yang lebih ke motivasi gitu, dan saya juga sering menulis, mungkin bisa dibuat jalan menjadi seorang motivator. Punya mobil, nah punya mobil juga ya untuk kendaraan lah, itu mah biasa bisnis. Lalu membuat startup, nah dari kumpulan ilmu yang saya punya nih tentang content creator, motivator, blogger, song programming, saya ingin membuat startup. Nah kecil-kecilan itu, perusahaan kecil-kecilan saya sendiri gitu. Terus selanjutnya ada mendirikan yayasan. Nah saya juga pengen mendirikan yayasan ya, yang fokusnya itu di bidang kemanusiaan dan edukasi. Karena apa ya, karena kayaknya ada kesan bahagia sendiri gitu kalau saya jadi filantropi gitu, atau ikut kegiatan-kegiatan sosial kayak gitu. Nah usaha yang saya pakai ini untuk meraih hal mendirikan yayasan ini adalah dengan cara belajar lebih giat, bekerja lebih banyak, semakin tekun dalam beribadah. Nah lalu oke, selesai. Oke baik, alhamdulillah ya, barusan udah saya jelasin gitu walaupun sederhana. Oh ya sebelumnya kalau orang lain pakai foto-foto gitu di dreambooknya, ya saya cuma di cover aja, karena beberapa minggu ini saya lagi di rumah kakak gitu, jadi foto-fotonya ada di rumah saya yang ada di Subang gitu. Oh ya mungkin teman-teman boleh, kalau teman-teman suka boleh like, tapi kalau teman-teman nggak suka sama video ini ya teman-teman nggak boleh dislike ya, jangan itu, aduh haram. Nah terus apa ya, subrek. Nah silahkan kalau mau ya, insya Allah lah saya juga mau bikin channel tentang tutorial gitu sih. Nah komen di bawah aja ya kalau pengen tutorial tentang apa ya, tips and trick tentang teknologi mungkin. Nah ya, karena saya juga lumayan suka di hal-hal yang berbau teknologi. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaklumi ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.